Bagi resep, ide jualan lagi. Hari ini aku mau bikin risol seribuan. Cukup tambahkan satu bahan ini aja, dijamin kulitnya lentur dan anti sobek. Panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis bawang merah yang sudah diiris, kira-kira 5 siung. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu tambahkan 200 gram wortel dan kentang yang sudah dikukus. Kemudian kita tambahkan seasoning, terdiri dari garam, lada bubuk, kaldu bubuk, dan gula pasir. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Supaya hasilnya lebih creamy, kita tambahkan larutan tepung maizena. Di sini aku pakai 2 sendok makan tepung maizena dan 100 ml air. Setelah hasilnya mengental seperti ini udah matang, kemudian kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Bahan kulitnya, siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 30 sendok makan tepung terigu. Sendoknya tidak terlalu munjung ya teman-teman. Makan juga 5 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasir ini opsional ya teman-teman. Kalau tidak mau manis bisa di skip aja. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 700 ml air. Kita masukkan bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing. Kurang dari 700 ml ataupun bisa lebih. Kemudian kita aduk ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Supaya hasilnya mulus dan halus, kita saring. Setelah disaring, tambahkan 1 butir telur suhu ruang. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tutup dan diamkan 30 menit sampai adonannya rileks. Untuk bahan selanjutnya, siapkan 7 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan sedikit garam. Kemudian tambahkan air 300 ml dan kita aduk rata. Nah, ini untuk baluran terakhir ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga 250 gram tepung panir. Nah, ini sudah 30 menit dan adonan sudah rileks, siap untuk dicetak. Jangan lupa diaduk dulu. Kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis. Kita gunakan api kecil ya teman-teman. Kemudian ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini, kemudian kita ratakan.
Kemudian kita biarkan matang sampai nanti kulit risolnya terlepas sendiri dari teflon. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini berarti udah matang dan bisa kita pindahkan ke wadah bersih. Nah, kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri kulitnya lentur dan anti sobek. Kalau teman-teman ikuti resepnya dari awal tanpa di skip, insya Allah akan berhasil 100%. Kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman. Kalau mau yang di luarnya halus berarti yang berpori di dalam, atau sebaliknya. Kemudian langsung aja kita isi dengan 1 sendok adonan seperti ini. Dan kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Nah, kira-kira hasil seperti ini, kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai kita lipat, langsung aja kita baluri dengan tepung basah dan tepung panir. Kalau untuk frozen dijual bisa di packing dengan mika seperti ini ya teman-teman, bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan disimpan di freezer dengan wadah yang tertutup. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk resep risol hari ini. Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Satu bahan ini dijamin kulit risol anti robek dan lentur. Nah, teman-teman penasaran kan bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Untuk pertama-tama kita panaskan sedikit minyak dulu ya teman-teman. Kemudian kita tumis bawang merah sampai wangi. Ini kira-kira 6-7 siung bawang merah. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Selanjutnya di sini aku masukkan kentang dan wortel yang udah dikukus dulu ya teman-teman. Kemudian kita potong dadu. Kemudian kita tambahkan seasoningnya. Di sini aku pakai 2 bungkus lada bubuk. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kaldu bubuk.
Kita aduk dulu. Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan garam. Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir supaya lebih gurih. Ini bisa untuk pengganti micin ya teman-teman. Dan juga larutan tepung terigu. Di sini aku pakai sekitar 500 ml air ditambah dengan 5 sendok makan terigu supaya lebih creamy. Kemudian kita aduk rata dan dimasak sampai adonannya ini agak mengental ya teman-teman. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Tuang 250 gram terigu atau setara dengan 25 sendok makan, tidak terlalu munjung. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan 550 ml air yang kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing. Makanya kita masukkan bertahap supaya adonan tidak keenceran ya teman-teman. Supaya hasilnya halus dan lembut, kita saring adonan. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Setelah disaring, adonan sudah halus dan lembut, kita tambahkan 1 butir telur. Selanjutnya kita aduk rata. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan garam dan 3 sendok makan gula pasir. Gula pasir ini opsional ya teman-teman. Kalau tidak mau manis, bisa gula pasirnya di skip aja. Kemudian kita aduk rata kembali. Setelah itu kita diamkan selama 20 menit agar adonannya rileks. Setelah 20 menit adonan siap untuk kita cetak. Nah, kira-kira adonannya bagus seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis. Ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini, kemudian ratakan di teflon. Gunakan teflon anti lengket ya teman-teman supaya hasil kulitnya bagus. Nah, kalau adonannya udah matang, kulit akan terlepas sendiri dari teflon seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan ke wadah bersih. Nah, kalau adonannya bagus, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Adonan kulitnya akan terlepas sendiri dari teflon. Dan ini lentur, anti robek, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kemudian kita lakukan sampai selesai. Selanjutnya ambil 1 kulit risol, kemudian kita isi dengan isian yang sudah kita buat tadi. Kira-kira isiannya 1 sendok makan aja. Kemudian kita lipat seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kita ulangi 1 kali lagi ya teman-teman. Ambil 1 sendok makan isiannya. Kemudian kita lipat bagian sisi kiri kanannya seperti ini. Kemudian kita lipat lagi seperti segitiga. Nah, ini hasilnya. Nah, kita lakukan sampai selesai.
Kalau sudah selesai kita lipat, kemudian kita baluri dengan adonan basah. Adonan basah ini terdiri dari air dan terigu ya teman-teman. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Nah, kalau sudah selesai kita baluri dengan tepung panir, langsung aja kita goreng. Kita goreng dengan minyak panas, apinya sedang aja ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah crispy, langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Kalau teman-teman mau jual bisa packing seperti ini. Satu mika ini teman-teman bisa jual dengan harga 10.000 isi 3 atau 10.000 isi 4, sesuaikan aja dengan modal masing-masing. Begitu juga dengan frozen foodnya, teman-teman bisa packing juga dengan wadah tertutup dan bisa tahan sampai 1 bulan. Kemudian bisa kita beri saus sambal seperti ini. Nah, ini dia risol segitiganya. Rasanya benar-benar enak banget, crispy di luar dan lembut di dalam. Semoga teman-teman suka dengan resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.